Di pertemuan 12 ini, bahasan kita tentang penjadwalan proses, di mana penjadwalan ini merupakan salah satu tugas penting bagi operating system, karena tanpa penjadwalan, maka proses yang jumlahnya banyak, yang semuanya ingin dilayani oleh operating system itu, pasti akan kacau, akan saling berebut untuk mendapatkan layanan. Nah, analogi penjadwalan adalah di jadwal perkuliahan kita ini bisa terlaksana di jam sekian, mahasiswa tidak ada yang bentrok, dosen tidak bentrok dengan kegiatan lain, itu karena adanya penjadwalan yang telah dibuat oleh prodi. Diharapkan setelah mengikuti materi ini, mahasiswa bisa menjelaskan konsep penjadwalan proses dan mempelajari berbagai macam teknik penjadwalan yang merupakan penjadwalan basic. Di pertemuan 12 ini nanti akan ada kuis 12, bobotnya 2%. Kemudian nanti tugas T13-nya nanti di pekan 13. Kemudian T11 ini belum sempat untuk dirilis ya, mudah-mudahan bisa segera. Di mana di 3 pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah pelajari bagaimana sistem operasi itu mengelola memori. Dan bahasan yang cukup panjang adalah tentang virtual memory. Nah, ini kira-kira skup materi yang akan kita pelajari dalam 2 pertemuan. Pertemuan 12 ini dan nanti pertemuan 13. Yang pertama nanti sekilas tentang jenis-jenis penjadwalan atau macam-macam penjadwalan yang ada di sistem operasi. Nanti ada yang disebut dengan penjadwalan jangka panjang atau long term scheduling, kemudian jangka menengah, medium term, dan jangka pendek, short term. Nah, dari 3 macam penjadwalan ini, fokus kita yang banyak kita bahas nanti adalah di penjadwalan jangka pendek atau short term, di mana di model penjadwalan jangka pendek ini, itu akan lebih memastikan proses yang terpilih itu untuk dijadwalkan atau dieksekusi. Kemudian kita juga akan nanti pelajari berbagai macam strategi atau pilihan dalam menentukan suatu penjadwalan. Mungkin ada yang nanti dasarnya adalah prioritas dari proses atau mungkin dari waktu, bisa waktu kedatangan, bisa waktu eksekusi yang sudah dilakukan atau total waktu eksekusi dan sebagainya. Di akhir nanti kita juga akan pelajari tentang penjadwalan yang digunakan di sistem yang disebut dengan time sharing. Jadi sedikit berbeda dengan beberapa jenis penjadwalan yang kita pelajari sebelumnya. Kira-kira itu nanti cakupan materi di 2 pertemuan ini tentang penjadwalan. Nah, penjadwalan itu sendiri itu merupakan cara yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya kekacauan ketika banyak proses saling memperebutkan CPU yang jumlahnya terbatas. Kalau di materi ini, batasannya adalah CPU-nya kita asumsikan hanya ada satu atau core-nya hanya satu. Walaupun itu di komputer yang sekarang sudah nggak ada ya, komputer yang hanya menggunakan satu core, nggak ada. Nah, mengapa kita pakai asumsikan seperti itu? Karena dengan asumsi core hanya satu, itu permasalahan yang paling banyak. Jadi permasalahan bisa berkurang ketika core-nya ditambah. Kalau prosesornya tambah, itu sebagian masalah penjadwalan itu sudah terselesaikan. Nah, jadi itu asumsinya ya. Tujuannya kenapa kita asumsikan di sistem ini
core-nya atau prosesornya hanya satu. Nah, sistem apa yang masih menggunakan core atau prosesor satu? Biasanya di sistem mikroprosesor atau yang sistem yang sederhana. Nah, di situ biasanya prosesornya masih tunggal, jadi tidak bisa melakukan kerja secara paralel. Ya, jadi itu nanti harap dipahami bahwa asumsi kita adalah core-nya hanya satu. Ini antara lain tujuan dengan adanya penjadwalan. Setiap proses itu berhak untuk mendapatkan layanan secara adil. Nah, secara adil ini belum tentu dalam durasi waktu yang sama ya, tetapi sesuai dengan proporsi proses tersebut. Karena ada proses yang punya prioritas tinggi, ada yang rendah. Yang prioritas tinggi tentu berhak untuk mendapatkan layanan lebih cepat, lebih lama dibanding yang prioritas rendah. Kemudian tidak ada proses yang mengalami starvation, semuanya akan dapat giliran pada waktunya. Kemudian waktu prosesor juga tidak diharapkan lebih banyak nganggur, kalau bisa terus-terusan prosesor itu untuk bekerja. Kemudian dapat meminimalkan overhead. Nah, overhead itu apa? Overhead adalah aktivitas yang harus dilakukan, tapi itu tidak berkaitan langsung dengan output. Nah, dalam hal ini adalah waktu yang diperlukan oleh prosesor ketika dia harus memilih proses mana yang akan dieksekusi. Nah, waktu yang diperlukan dan resource prosesor yang digunakan itu disebut dengan overhead. Itu mau nggak mau harus dilakukan. Kalau tidak, nanti ya tidak ada proses yang terpilih. Ya. Kemudian respon time-nya kalau bisa sesuai dengan yang diharapkan dari setiap proses. Dan tentunya throughput dalam hal ini adalah proses yang bisa diselesaikan dalam satuan waktu itu bisa sebanyak-banyaknya. Oke, kita masuk ke pengertian long term scheduling. Nah, di long term scheduling ini biasanya dikaitkan dengan kapan suatu proses baru itu akan didaftarkan atau diakui oleh operating system. Kapan proses itu akan dikelola oleh proses operating system. Nah, itu kategorinya adalah long term scheduling, artinya proses baru yang diperbolehkan masuk, itu kapan pastinya untuk dieksekusi itu masih belum tentu. Ya, dia masih bisa saja dieksekusi, bisa juga masih harus nunggu, tergantung banyak hal di situ. Salah satunya misalnya prioritas dari proses. Kalau proses yang baru masuk itu proses yang sangat penting, ya bisa jadi walaupun baru masuk dia segera diberi kesempatan untuk dieksekusi. Tapi kalau itu proses yang biasa-biasa saja, ya mungkin nanti akan menunggu jika ada proses lain yang lebih penting. Nah, istilahnya adalah disebut dengan perkiraan kasar atau cost green, artinya akurasi untuk segera dieksekusi itu belum pasti. Nah, di bahasan sebelumnya, kemarin kita sudah dengar, ya, sudah tahu ada istilah derajat multiprogramming. Nah, penjadwalan jangka panjang ini ada kaitannya dengan derajat multiprogramming. Derajat multiprogramming itu berkaitan dengan seberapa banyak proses yang diakui atau akan dikelola oleh sistem operasi. Biasanya setiap sistem operasi punya batasan maksimal jumlah proses yang dikelola. Batasan maksimal itu tujuannya untuk menjaga kualitas layanan. Seperti analoginya kalau di ruang kelas ya, jumlah mahasiswa itu idealnya mungkin hanya 30. Atau kalau bisa 25 atau 20. Itu idealnya. Harapannya adalah kalau seluruh mahasiswa mengajukan pertanyaan, maka dalam waktu yang terbatas sesi kelas itu semua pertanyaan bisa terjawab. Artinya layanan bisa terpenuhi. Nah, semakin banyak jumlah mahasiswa di kelas, seandainya semua bertanya, mungkin waktunya nggak cukup untuk menjawab pertanyaan setiap mahasiswa. Demikian juga
Kalau di sistem operasi ya, di komputer, kalau proses yang ditangani operating system sangat banyak, ya mungkin waktunya sedikit-sedikit yang akan didapatkan oleh setiap proses. Sehingga satu pekerjaan di situ mungkin akan butuh waktu sangat lama. Otomatis kualitas layanannya akan turun. Kemudian ini ada istilah yang disebut dengan processor bound dan IO bound. Ini adalah jenis proses ya. Kalau processor bound ini jenis proses yang lebih banyak nanti menggunakan waktu prosesor atau eksekusi prosesor. Misalnya proses untuk perkalian matriks ya 1000 kali 1000 misalnya. Kemudian kalau IO bound ini proses yang lebih banyak menggunakan perangkat melalui IO, misalnya menggunakan printer, menggunakan monitor, keyboard dan sebagainya. Itu disebut IO bound. Nah, di dua jenis itu nanti akan mengalami perlakuan yang berbeda. Nanti kalau kita udah masuk di jenis-jenis penjadwalan, ini akan ketemu lagi dengan istilah proses jenis processor bound dan IO bound. Itu kira-kira tentang long term scheduling. Berikutnya medium term scheduling. Nah, medium term scheduling ini sedikit lebih maju karena di tahap ini proses yang akan dipilih adalah proses yang akan masuk ke dalam main memory atau RAM. Kalau long term tadi, bisa saja proses baru itu masih ditaruh di dalam hard disk. Misal memorinya penuh, maka bisa saja proses itu ditaruh di hard disk dengan status apa? Masih ingat nih, kalau proses baru masuk ditaruh di hard disk, statusnya apa? Suspend, Pak. Suspend. Di hard disk itu kalau di 7 status ada 2. Ya, suspend itu ada 2 macam. Yang mana? Proses Blok baru masuk, eh ditaruh di hard disk. Maka statusnya adalah blok suspend, Pak. Saya lupa suspend dulu. Itu benar nggak, Pak? Blok bukan, suspend. kurang Bukan tepat. ya? Yang tepat adalah karena 2 ya. Block suspend sama ready Jadi suspend. suspend. Ya, jadi proses baru itu pasti ready. Dia ready untuk dieksekusi ya. Kalau yang blok itu pasti butuh sesuatu. Ya, jadi masuknya di ready suspend. Nah, di medium term scheduling ini kapan proses yang di ready suspend tadi akan dipindahkan ke memori. Nah, jadi kalau proses letaknya sudah ada di RAM, artinya dia semakin dekat untuk dieksekusi. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan kapasitas RAM-nya, kemudian prioritas proses, dan sebagainya. Itu yang akan menentukan, ya, proses itu akan dipindahkan di RAM. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang panjang di sini, yang target utama di bahasan penjadwalan kita, yaitu tentang short term scheduling, penjadwalan jangka pendek. Proses yang terpilih di penjadwalan jangka pendek ini, dia akan 100% itu dieksekusi. Istilahnya perkiraan halus atau fine grained. Nah, bagian dari OS yang bertugas untuk memilih ini disebut dengan dispatcher. Inilah yang akan memilih proses mana yang akan diberikan ke CPU untuk dieksekusi. Nah, yang menjadi dasar pemilihan short term scheduling ini bisa banyak hal, ya. Ini beberapa di antaranya. Bisa karena ada clock interrupt atau I/O interrupt atau sinyal misalnya semapur atau melakukan sistem call dan sebagainya. Ini antara lain jenis-jenis yang bisa mempengaruhi atau event-event yang bisa menjadi penyebab. Nah, nanti setiap penjadwalan yang akan kita pelajari
itu mungkin akan menggunakan salah satu event ini. Nah, selain 3 macam penjadwalan itu, perlu diketahui juga bahwa ada yang disebut dengan penjadwalan I/O. Namun itu bukan, di bahasan ini kita bahasnya ya. Jadi penjadwalan I/O ini, lebih, ke nanti misalnya adalah penjadwalan di dalam hard disk misalnya, karena di hard disk sendiri itu juga ada mekanisme, eee, pemilihan ya, bagian-bagian file mana yang akan dibaca duluan, ya, itu ada penjadwalan I/O namanya. Nah, ini dibahasnya di manajemen I/O ya, di materi manajemen I/O. Nah, kalau kita lihat kembali di model 7 status, di mana di situ kita bisa melihat berbagai macam status secara lebih lengkap ya. Ada yang di dalam RAM, misalnya ready, running, block, ini ada di RAM lokasinya. Kemudian yang di hard disk adalah ready suspend dan block suspend. Nah, mapping antara long term scheduling, medium term scheduling, dan short term adalah seperti yang di gambar ini. Jadi kalau long term scheduling itu berangkatnya dari kalau ada proses baru, kapan dia akan diakui oleh OS ya. Entah letaknya nanti di hard disk atau di RAM, itu sama-sama kategorinya long term scheduling. Kalau medium term itu perpindahan dari hard disk ke memori ya. Ada 2 macam, bisa dari ready suspend ke ready atau block suspend ke block. Dan short term scheduling itu hanya terjadi dari ready ke running. Karena di short term ini pasti nanti dia langsung dieksekusi. Oke, ini gambaran yang lain ya. Ini yang short term ini yang medium term, ini yang long term. Kemudian perlu kita ketahui bahwa setiap status di situ jumlah proses yang menunggu itu tidak hanya satu, sehingga ada antrian di situ. Misalnya ini antrian untuk ready, ini antrian untuk ready suspend, ini antrian untuk block suspend, ini antrian untuk block. Ya. Kalau di running nggak ada antrian, karena itu pasti hanya satu proses. Ingat asumsi kita prosesornya hanya satu. Nah, kalau di mapping kan antara letak antrian dan 3 jenis penjadwalan tadi, maka ini short term ada di sini ya. Dari antrian ready yang terpilih nanti akan diberikan prosesor. Kalau long term tadi ini jauh di sini ya. Jauh sebelum dia masuk ke ready. Kemudian kalau medium term ini yang misalnya perpindahan ya, perpindahan dari ready suspend ke ready atau block suspend ke block ya, ini medium term juga. Oke, nah coba kita lihat lebih detail di gambar ini yang terjadi di dalam pengelolaan proses oleh sistem operasi adalah proses yang dari ready ini masuk prosesor, kemudian akan dieksekusi. Kalau prosesnya singkat atau pendek, mungkin dari prosesor langsung selesai, sekali running selesai. Namun kalau prosesnya agak panjang, bisa jadi sekali kesempatan dia belum selesai, sehingga time out, jatah waktunya habis, ya, dia akan masuk lagi ke ready sini. Seperti jadwal kuliah ini, kita ya, dalam satu slot, itu nggak bisa seluruh materi selesai kan, sehingga kita dapat kesempatan sebanyak total 16 pekan ya, untuk menyelesaikan seluruh materi sistem operasi. Karena cukup panjang. Nah, bisa saja proses yang panjang juga seperti itu. Dalam satu kesempatan nggak selesai, maka time out, waktunya habis, dia masuk lagi antrian ready. Tapi bisa juga proses yang dieksekusi prosesor, bisa jadi jatah waktunya belum habis, tapi dia harus berhenti karena butuh sesuatu. Maka dia akan masuk di antrian blok di sini. Ya. Sampai kapan? Sampai yang dibutuhkan tersedia, maka dia baru pindah ke antrian ready. Ini gambaran yang dikaitkan letak antrian ya terhadap tadi 3 jenis penjadwalan.
Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja ya, diaktifkan mic-nya.